Curiga setelah menikah suamiku selalu dingin, tak pernah berikan kasih sayang sampai aku difitnah mandul. Kebenaran terungkap, ternyata suamiku gay. Ku permalukan balik mertuaku yang selalu memfitnahku mandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku pikir pernikahan ini akan membawa kebahagiaan, tapi suamiku selalu dingin, tak pernah menyentuhku, bahkan menolak kasih sayangku. Sampai aku difitnah mandul oleh mertuaku yang licik. Aku merasa hancur, malu, dan marah. Tapi siapa sangka, di balik semua kecurigaan itu, kebenaran mengejutkan. Suamiku ternyata gay. Semua rencana kotor mertuaku terungkap. Kini giliran aku yang membalas, memalukan mereka di depan keluarga, tetangga, dan semua yang dulu menilai rendahku. Jika kamu suka cerita penuh drama, pengkhianatan, dan balas dendam yang memuaskan, like, komen, dan subscribe sekarang. Jangan sampai ketinggalan kisahku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber, semoga rezekinya lancar. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih yang elegan, tapi hatiku terasa seperti diselimuti kabut gelap. Semua orang di sekitar tersenyum, menatapku dengan mata penuh harapan dan kegembiraan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan dari diri sendiri. Suamiku, Raka, tampak dingin. Bahkan saat aku tersenyum padanya dengan penuh cinta, ia hanya menatapku lurus, wajahnya datar, tanpa sedikit pun menebar kehangatan yang aku harapkan dari seorang suami di hari pernikahan kami. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya rasa gugup, pikirku. Tapi setiap kali ia menyentuh tanganku, aku merasakan jarak, seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Tangan yang seharusnya erat menggenggamku dengan penuh kasih, kini hanya singgah sebentar, lalu pergi tanpa kata. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum, tapi hatiku terasa sakit. Malam pertama, yang seharusnya menjadi momen intim dan penuh kehangatan, justru menjadi malam yang sunyi. Raka duduk di sisi ranjang, menatap langit-langit kamar hotel yang mewah. Aku berusaha mendekat, menyentuh bahunya, mencoba menggali sedikit kehangatan. Tapi ia menepis tanganku dengan halus, lalu menunduk, menatap ponselnya seolah ada yang lebih penting dari istrinya sendiri. Aku merasakan dingin yang menusuk, bukan hanya dari tubuhnya, tapi dari hatinya. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku bertanya-tanya, apakah aku salah memilih? Apakah aku terlalu berharap pada seseorang yang ternyata tidak bisa mencintaiku dengan cara yang aku butuhkan? Rasanya semua janji yang terucap saat lamaran, saat bertukar cincin, seakan hanyalah kata-kata kosong. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin tahu apa yang salah dengan diriku sehingga suamiku begitu menjauh. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi ujian tersendiri. Aku bangun dengan harapan baru setiap pagi, tapi harapan itu selalu hancur saat Raka melewatkanku tanpa sepatah kata, tanpa sapaan hangat, seolah aku hanyalah bagian dekorasi rumah yang tak bernyawa. Mertua dan iparnya selalu tersenyum, menyapaku dengan ramah di hadapan tamu, tapi ada sinyal halus di mata mereka yang membuatku merasa dinilai, diperiksa,
dan dinyatakan kurang. Aku mencoba bersabar. Aku berkata pada diri sendiri, ini hanya fase awal pernikahan. Semua orang bilang, minggu-minggu pertama memang penuh adaptasi. Tapi semakin lama, aku menyadari ini bukan fase. Ini adalah pola. Raka tetap dingin, tetap jauh, tetap menolak kasih sayang yang kuinginkan. Aku mulai merasa terasing di rumahku sendiri, di samping suami yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Di malam-malam yang sunyi itu, aku sering menangis diam-diam. Aku menulis di diariku semua rasa sakit, semua ketidakpastian, dan semua pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa ia begitu menjauh? Mengapa ia tidak pernah mengatakan cinta atau bahkan mengungkapkan rasa sayang sekadar satu kalimat? Aku merasa diriku menua dalam kesepian, meski masih muda. Aku merasa tubuhku hidup, tapi hatiku mati perlahan. Namun, aku berusaha kuat. Aku berusaha tetap tersenyum di depan keluarga dan teman, berpura-pura bahwa pernikahan ini sempurna. Tapi di balik senyum itu, hatiku menangis, hatiku meronta, dan aku mulai merasakan benih-benih ketidakpercayaan yang menumbuhkan rasa curiga yang akan menghantuiku lebih jauh di bab-bab berikutnya. Beberapa hari setelah pernikahan, aku dipanggil untuk makan malam bersama keluarga Raka di rumah mereka. Hatiku berdebar. Seharusnya ini menjadi momen hangat, mempererat hubungan dengan mertua, tapi instingku sudah memberi peringatan bahwa ini tidak akan mudah. Begitu memasuki ruang makan, senyum lebar ibu mertua tampak manis di wajahnya. Namun ada kilatan mata yang dingin, tajam, seolah menilai setiap langkahku, menimbang apakah aku pantas menjadi menantu mereka. Sementara ayah mertua hanya duduk diam, tampak meneliti, kadang mengangguk, kadang melotot seolah menegaskan bahwa ia mengharapkan kesempurnaan dariku. "Selamat datang di rumah kami, Maya," sapa ibu mertua dengan suara lembut, tapi ada nada yang membuat hatiku bergetar. "Kami harap kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga ini." Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Namun, senyum mereka tidak sepenuhnya tulus. Sejak awal percakapan, mereka mulai menebar pertanyaan halus yang menusuk. "Maya, kapan kalian berencana punya anak?" tanya ibu mertua sambil menatap tajam. Suamiku hanya menunduk, diam, dan aku merasa sendirian menghadapi badai pertanyaan itu. Aku tersenyum tegang, mencoba menjawab dengan sopan. "Kami masih menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, Bu. Semoga semuanya berjalan lancar." Ibu mertua mengangguk, tapi tatapannya tidak berubah. "Kau tahu, menantu kami harus bisa memberi cucu. Itu kewajiban seorang istri," katanya sambil menegaskan kata "kewajiban" dengan cara yang membuat hatiku mencelos. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang, tapi perasaan tidak nyaman mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Sepanjang makan malam, percakapan selalu berputar tentang anak, keturunan, dan peran menantu yang benar-benar sempurna. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menimbulkan rasa bersalah yang tidak bisa kuungkapkan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah? Apakah aku memang belum bisa memenuhi harapan mereka? Suamiku tetap diam, menatap piringnya, sesekali mengangguk pelan. Tidak ada kata pembelaan, tidak ada dukungan. Aku merasa semakin kecil, sendirian, dan terasing. Setiap kali aku mencoba berbicara, ada nada sinis halus dari ipar atau mertua yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Malam itu, aku pulang dengan hati berat, perasaan terpojok, dan pikiran kacau. Di perjalanan pulang, aku menatap jalanan yang sepi, bertanya-tanya mengapa orang yang seharusnya menjadi pelindungku, suamiku, justru membiarkan aku diserang psikologis oleh keluarganya sendiri. Aku merasa dunia seperti menentangku.
Setelah malam itu, aku mulai menyadari pola. Bukan hanya suamiku yang dingin, tapi seluruh keluarganya tampaknya menargetku. Ada tekanan yang halus tapi konsisten, selalu mengingatkan bahwa aku harus memenuhi standar mereka, bahwa aku bisa gagal, bahwa aku belum cukup. Aku merasa lelah, terpojok, dan marah. Tapi aku masih mencoba tersenyum, mencoba tetap menjadi menantu yang sopan, meski hatiku mulai retak. Aku tidak tahu, malam itu menjadi titik awal dari semua fitnah yang akan menghantuiku, fitnah yang akan membuatku difitnah mandul, difitnah tidak berguna, dan membuatku harus menghadapi kenyataan pahit tentang suamiku yang selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dinginnya hatinya. Hari-hari berikutnya setelah malam makan malam di rumah mertua terasa seperti siklus yang sama berulang tanpa akhir. Aku bangun setiap pagi dengan harapan kecil yang selalu rapuh, bahwa hari itu mungkin akan berbeda. Mungkin hari ini suamiku akan tersenyum padaku. Mungkin hari ini ia akan menyentuh tanganku dengan kasih sayang. Mungkin hari ini ia akan menunjukkan bahwa aku bukan hanya pajangan hidup di rumah ini. Tapi harapan itu selalu hancur begitu aku menatap wajahnya. Raka selalu sibuk dengan pekerjaan, ponsel, atau hal-hal kecil yang menurutnya lebih penting daripada aku. Saat aku mencoba berbicara, ia menjawab dengan singkat, kadang bahkan dengan nada yang membuatku merasa bersalah hanya karena ingin diperhatikan. Aku mulai merasakan kesepian yang lebih dari sekadar fisik. Ini kesepian yang menghancurkan mental, yang membuatku mempertanyakan harga diriku sebagai seorang istri. Di rumah, suasana selalu kaku. Aku duduk sendiri di ruang tamu, mengamati dekorasi mewah yang seharusnya membawa kebahagiaan, tapi justru terasa seperti penjara. Lampu-lampu gantung yang indah tidak mampu menghangatkan hatiku. Setiap senyuman yang kulempar ke arah Raka tidak pernah dibalas dengan tulus. Setiap usahaku untuk mendekat secara fisik, untuk memeluknya, untuk tidur di sisinya, selalu ditolak halus atau dihindari. Rasanya aku hidup di rumah yang sama, tapi dengan orang asing yang menolak kehadiranku. Mertua dan iparnya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengkritik secara halus. Maya, kau harus lebih sabar. Menjadi istri itu bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal memberi keturunan. Kata-kata mereka menusuk lebih dari pisau. Aku tersenyum, menelan amarah, dan berusaha membalas dengan sopan. Tapi dalam hati, aku mulai menaruh benih-benih kemarahan dan kecurigaan. Mengapa mereka begitu peduli pada anak, tapi mengabaikan kasih sayang suamiku padaku? Mengapa mereka terus menilai aku, tapi tidak pernah menilai perilaku suami sendiri? Di malam hari, ketika aku sendiri di kamar, aku menatap langit-langit dan menangis diam-diam. Aku bertanya-tanya apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu lemah? Terlalu mudah marah? Terlalu tidak menarik? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku mencoba menulis di diariku, meluapkan semua rasa sakit, semua kesepian, semua ketidakpastian. Tapi setiap kata yang kutulis selalu terasa kecil dibandingkan dengan rasa hampa yang membelit hatiku. Suamiku tetap dingin. Bahkan ketika aku mencoba berbicara tentang perasaan, ia selalu mengalihkan pembicaraan atau menatapku dengan pandangan kosong. Aku mulai merasa bahwa aku hanyalah bayangan hidup di sisinya, seseorang yang tidak benar-benar ia pedulikan. Aku merasa seperti sedang hidup di dalam rumah yang penuh orang, tapi sendirian, ditinggalkan oleh cinta yang seharusnya menjadi sandaran. Rasa kesepian ini mulai memunculkan pertanyaan yang lebih gelap. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Raka yang aneh, panggilan rahasia, pertemuan yang tidak jelas, pesan yang ia sembunyikan. Setiap kali aku bertanya, ia hanya menatapku dingin atau tersenyum samar. Aku merasa curiga, tapi juga takut. Aku takut jika kecurigaanku benar, hatiku mungkin akan hancur total. Malam demi malam, aku menangis sendiri. Aku merasa terkucilkan, dihina, dan tidak dicintai. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman, justru menjadi sumber penderitaan terbesar. Aku merasa terperangkap dalam kesepian yang membakar hati, dan rasa sakit itu mulai berubah menjadi kemarahan yang perlahan tumbuh dalam diam. Di balik semua kesedihan itu, aku menyimpan tekad kecil,
Aku tidak akan membiarkan fitnah dan perlakuan dingin ini menghancurkan diriku. Aku harus bertahan. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Dan tanpa kusadari, benih-benih curiga yang mulai tumbuh itu akan segera membawaku pada pengungkapan kebenaran yang mengguncangkan seluruh hidupku. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya, termasuk siapa sebenarnya suamiku, Raka. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai memperhatikan hal-hal yang aneh. Hal-hal kecil yang sebelumnya kupikir biasa, kini terasa mencurigakan. Suamiku, Raka, semakin menjauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Setiap kali aku mencoba mendekat atau berbicara tentang perasaan, ia menutup diri atau mengalihkan topik. Ada jarak yang semakin nyata, dan aku merasa seperti sedang hidup bersama seseorang yang asing, meski kami menikah resmi. Aku mulai mencatat pola-pola perilakunya. Ada panggilan telepon yang tiba-tiba ia angkat di tempat lain, dengan nada suara yang berbeda, seolah menyembunyikan sesuatu. Pesan di ponselnya selalu dikunci, dan setiap kali aku mencoba menanyakan, ia hanya menatapku datar, tanpa menjawab. Bahkan ketika aku menatap layar ponselnya yang tertutup rapat, aku merasakan ketegangan yang aneh dari dirinya, ketegangan yang sebelumnya tak pernah ada. Hari demi hari, kecurigaanku tumbuh. Aku memperhatikan bahasa tubuhnya. Ketika ada telepon masuk, ia langsung menunduk, menutupi layar dengan tangan, dan suaranya terdengar berbeda. Ia selalu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, tapi aku mulai melihat kejanggalan. Mobilnya sering berhenti di tempat yang tidak biasanya. Kadang ada pria yang menunggunya sebentar di tempat parkir sebelum ia masuk rumah. Semua itu terasa janggal, dan hatiku mulai menolak untuk menganggapnya biasa. Aku merasa campur aduk, marah, bingung, takut, tapi juga ingin tahu kebenarannya. Setiap malam aku menangis diam-diam, menanyakan pada diriku sendiri, apa aku yang terlalu sensitif? Apa aku yang salah? Namun instingku terus berteriak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku mencoba mencari tahu tanpa menuduh terlalu terang-terangan. Aku memeriksa barang-barangnya, memperhatikan pesan singkat yang terkadang tertinggal sebentar, dan melihat perilaku sosialnya di media sosial. Ada hal-hal yang tidak konsisten, foto-foto lama yang tiba-tiba hilang, chat yang dihapus, dan log panggilan yang tidak sesuai cerita. Semua ini membuat hatiku semakin curiga. Yang paling membuatku sakit adalah sikap dinginnya yang tetap konsisten. Seharusnya aku merasa aman di sisi suamiku, tapi rasa aman itu hilang begitu saja. Aku merasa ditinggalkan di rumah sendiri, sendirian dalam kesepian yang semakin dalam. Perasaan ini mulai memunculkan kemarahan yang tersembunyi. Mengapa aku harus menanggung semua beban emosional ini sendirian? Mengapa ia bisa begitu tenang, sementara aku hancur? Sementara itu, mertua mulai memberi tekanan halus. Kadang mereka menyindir, menanyakan tentang anak, atau memberi komentar tentang peran istri, seolah aku yang salah jika belum memberikan keturunan. Setiap kata mereka menusuk, dan aku mulai merasa tidak hanya kesepian, tapi juga difitnah dalam diam. Di malam-malam yang sunyi, aku menatap Raka saat tidur. Aku ingin tahu rahasia yang ia sembunyikan, tapi juga takut. Ada rasa takut yang tak bisa kuungkapkan. Takut jika kecurigaanku benar, hidupku akan hancur. Tapi rasa ingin tahu dan rasa sakit yang menumpuk memaksaku untuk tetap waspada, tetap memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan di sanalah aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar jarak emosional atau ketidakpedulian. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari dunia dan dari diriku. Benih curiga yang kupunya mulai berubah menjadi tekad untuk mencari kebenaran, apapun risiko yang akan kutemui. Aku tidak tahu, di balik semua tanda-tanda ini, sebuah rahasia mengerikan menanti untuk terungkap. Rahasia itu akan mengubah segalanya. Hubungan kami, citraku sebagai menantu, dan harga diriku yang selama ini dihancurkan oleh tuduhan tanpa dasar. Seiring waktu, suasana rumah tangga kami semakin menegangkan. Mertua dan ipar mulai menebar komentar yang menusuk hati, selalu terselubung dalam bentuk nasihat atau perhatian.
Kata-kata mereka mulai menjadi senjata yang perlahan menanam rasa malu dan ketidakberdayaan dalam diriku. Maya, kau tahu, menantu kami harus bisa memberi cucu. Itu kewajiban seorang istri, ujar ibu mertua suatu sore, sambil menatap tajam, seakan menunggu jawaban yang memuaskan. Suamiku, yang seharusnya menenangkan situasi, tetap diam, menunduk di kursinya, tidak membela sedikit pun. Hatiku seperti diremas oleh genggaman tak terlihat. Malu dan marah bercampur menjadi satu. Seiring waktu, komentar itu semakin intens. Ipar-iparku mulai memberi saran, terselubung, mengungkapkan kekhawatiran tentang keturunan, dan sesekali menyindir dengan kata-kata yang sangat halus tapi menusuk. Kau tak perlu khawatir, Bu. Maya pasti bisa, kalau memang ada rezeki. Ucapan itu terdengar manis di telinga orang lain, tapi bagiku, itu adalah ejekan terselubung yang membuat hatiku berdarah. Aku mulai mendengar bisik-bisik di belakangku, gosip yang beredar di keluarga dan lingkungan sekitar. Orang-orang mulai bertanya tentang rencana memiliki anak, menanyakan apakah aku sudah mencoba, atau bahkan mempertanyakan kemampuan biologisku. Semua ini menghancurkan mentalku perlahan. Aku merasa difitnah tanpa dasar, tapi tidak punya kekuatan untuk membela diri, karena setiap kali aku menatap suamiku untuk mencari dukungan, aku hanya menemukan wajah dingin dan kosong. Rasa sakit itu begitu berat sehingga aku sering menangis diam-diam di kamar mandi atau di sudut rumah. Aku merasa hancur, tapi juga mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah fisik. Ini adalah perang psikologis. Mertua dan ipar ingin menghancurkan harga diriku, membuatku terlihat lemah dan tidak berguna. Hari demi hari, tekanan itu meningkat. Setiap makan bersama keluarga besar selalu diwarnai pertanyaan pedas tentang anak, tentang kesuburan, dan tentang peran istri yang baik. Suamiku tetap diam, seakan tidak ada yang salah, atau mungkin sengaja membiarkan aku diserang. Aku mulai merasa dikhianati, merasa dipermainkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Aku mencoba berbicara pada teman-teman dekatku, mencari dukungan moral, tapi aku takut rahasia ini tersebar lebih luas. Aku merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas, terlihat indah di luar, tapi sesak dan hampa di dalam. Aku merasa hidupku perlahan terkikis oleh tuduhan tanpa dasar ini. Di tengah semua ini, aku mulai menyadari satu hal, aku harus menemukan kebenaran. Aku tidak bisa terus menjadi korban gosip dan fitnah. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinginnya suamiku, sesuatu yang jika terungkap, akan menjelaskan semua jarak emosional dan ketidakpedulian yang selama ini kurasakan. Malam itu, ketika semua orang tertidur, aku menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis. Hatiku penuh dengan kemarahan, kekecewaan, tapi juga tekad. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Aku tidak akan membiarkan tuduhan mandul ini menghancurkan hidupku. Benih curiga yang selama ini kutanam mulai tumbuh menjadi tekad untuk mengungkap semua rahasia, termasuk rahasia yang selama ini disembunyikan suamiku. Dan tanpa kusadari, perjalanan itu akan membawaku pada kebenaran yang mengejutkan, mengubah hidupku secara total, dan menyiapkan panggung untuk balas dendam yang akan membuat mereka, mertua, ipar, bahkan suamiku, terkejut dan malu. Hari-hari berlalu, dan rasa malu yang tertanam dalam diriku semakin membesar. Setiap kali aku menghadapi mertua atau ipar, ada bisikan halus yang menusuk. Maya pasti mandul, makanya Raka dingin padanya. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam setiap lapisan emosiku, membuat hatiku sakit, tubuhku lemas, dan senyumku semakin terasa palsu. Aku sering duduk sendirian di kamar, menatap cermin dengan mata yang sembab. Wajahku mungkin tampak rapi, rambut tersisir, pakaian bersih, tapi di dalam, aku hancur. Aku merasakan percampuran rasa sedih, marah, dan malu yang luar biasa. Malu karena dianggap gagal sebagai istri, marah karena difitnah tanpa alasan, dan sedih karena suamiku tetap diam, seolah membiarkan aku dihancurkan perlahan. Pikiran tentang anak-anak selalu muncul. Aku ingin menjadi seorang ibu, aku ingin memiliki keturunan, tapi sekarang aku merasa semua itu tidak akan pernah terjadi.
Bukan karena aku mandul, tapi karena tuduhan mereka yang salah menutupi kebenaran. Aku mulai mempertanyakan nilai diriku sendiri, bertanya-tanya apakah aku memang tidak pantas dicintai, tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Di malam hari, saat rumah sepi, aku sering menangis terseduh-seduh. Air mataku jatuh di bantal, tubuhku gemetar, dan hatiku terasa seperti teriris oleh ribuan pisau. Aku merasa sendirian, meski berada di rumah yang sama dengan suami yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Setiap kali aku menoleh ke sisinya, aku menemukan wajah datar, kosong, seakan tidak peduli pada penderitaanku. Aku mencoba menulis di diariku, meluapkan semua rasa sakit, semua rasa malu, dan semua kebingungan yang menghantui pikiranku. Kata-kata itu menjadi satu-satunya teman yang bisa kupercayai. Tapi bahkan tulisan itu tidak mampu sepenuhnya menenangkan hatiku. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana semua orang seakan menentangku, dan aku tidak punya siapapun untuk bersandar. Kesedihan itu mulai memunculkan rasa curiga yang lebih dalam. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suamiku, setiap nada suaranya, setiap pandangan matanya. Ada hal-hal kecil yang selalu ia sembunyikan, hal-hal yang membuat hatiku bergetar antara takut dan penasaran. Aku mulai menyadari bahwa dinginnya suamiku bukan sekadar ketidakpedulian, tapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah semua rasa malu dan kesedihan itu, aku merasa ada api kecil di dalam hatiku yang mulai menyala, api kemarahan. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban fitnah dan penghinaan. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Aku harus mengetahui alasan dibalik dinginnya suamiku, dan aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi semua kebohongan yang selama ini menekan hidupku. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar, dan berjanji pada diri sendiri, aku akan menemukan kebenaran. Aku tidak akan membiarkan tuduhan mandul ini menghancurkan hidupku. Aku akan mengungkap semua rahasia, dan suatu hari nanti, mereka yang telah merendahkanku akan melihatku bangkit dengan kekuatan yang tak mereka duga. Dan tanpa kusadari, langkah kecil ini akan membawaku pada sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan yang akan menyingkap rahasia terbesar suamiku, dan memulai babak baru di mana kebenaran akhirnya akan terungkap. Rasa sakit dan kesepian yang kurasakan kini mulai berubah menjadi kecurigaan yang tak bisa kuabaikan. Aku tidak lagi hanya merasa terasing. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan suamiku dari pandangan dan hatiku. Setiap gerak-gerik kecilnya kini menjadi bahan analisis dalam pikiranku. Siapa yang ia temui di luar rumah? Mengapa ponselnya selalu terkunci rapat? Mengapa ada panggilan yang ia angkat di tempat lain dengan nada suara yang berbeda? Setiap hari aku mengamati rutinitasnya. Aku mulai memperhatikan pola-pola yang sebelumnya kukira biasa. Mobil yang sering berhenti di tempat yang tidak biasa, senyum samar yang ia berikan pada seseorang melalui telepon, pesan-pesan yang dihapus terlalu cepat. Semua hal itu menimbulkan perasaan campur aduk. Takut, marah, kecewa, tapi juga penasaran. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik dinginnya suamiku. Sesuatu yang selama ini mengubah cara ia bersikap padaku. Aku mencoba berbicara padanya, mencari jawaban, tapi setiap pertanyaan yang kuajukan selalu dihindari. Ia menatapku datar, sesekali tersenyum samar, atau mengalihkan topik pembicaraan. Ketidakjujurannya membuat hatiku hancur perlahan, tapi juga memunculkan tekad. Aku harus mengetahui kebenaran. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, dalam bayang-bayang fitnah dan kesepian. Aku mulai mencari petunjuk sendiri. Setiap percakapan, setiap pesan singkat, setiap gerakan, aku simpan dalam ingatan. Aku memperhatikan siapa yang ia temui, di mana ia pergi, dan bagaimana perilakunya berbeda saat ia bersama orang lain dibandingkan saat bersamaku. Ada pola yang mulai terlihat. Ada rahasia yang sangat ia sembunyikan, dan rahasia itu tidak bisa lagi diabaikan. Kecurigaanku semakin intens ketika aku menemukan beberapa hal kecil yang mencurigakan. Foto-foto lama yang hilang dari ponselnya, panggilan yang tiba-tiba dihapus, dan log pesan yang tidak sesuai cerita. Setiap bukti kecil itu menambah beban emosional yang kutanggung,
tapi juga membuatku semakin yakin bahwa aku harus menghadapi kebenaran, meski rasa takut menghantui. Di malam hari, ketika rumah sudah sepi, aku duduk di kamar, menatap Raka yang tidur di sisi ranjang. Ada rasa dingin yang menusuk hatiku, tapi juga rasa penasaran yang memuncak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Raka? Mengapa kau begitu jauh, begitu dingin, seakan aku bukan siapa-siapa bagimu? Aku tahu, di balik semua sikap dinginnya, ada rahasia besar yang akan mengubah hidupku secara total. Kecurigaan yang selama ini hanya benih kini tumbuh menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Aku akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Aku harus menghadapi suamiku, menguak rahasia yang selama ini tersembunyi, dan mempersiapkan diri untuk konsekuensi dari kebenaran itu. Sebuah kebenaran yang kelak akan menghancurkan segala topeng yang selama ini dipertahankan suamiku, dan juga membuka jalan untuk balas dendam terhadap mereka yang memfitnahku. Dan malam itu, aku berbaring dengan mata terpejam, tapi pikiran dan hatiku tetap waspada. Aku tahu perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Hari itu terasa berbeda. Ada perasaan tegang yang menggelayuti hatiku sejak pagi, seolah langit pun tahu bahwa sesuatu akan terungkap. Aku duduk di ruang tamu, mataku terus melirik ponsel suamiku yang tergeletak di meja. Hati kecilku berdebar. Ini salah satu momen yang selalu kutakutkan tapi juga kurindukan, menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku tahu ini berisiko, tapi rasa penasaran dan rasa sakit yang menumpuk membuatku tak bisa diam. Perlahan, tanpa suara, aku membuka ponselnya ketika ia meninggalkan rumah untuk rapat pekerjaan. Tanganku gemetar, napasku tertahan. Layar ponsel itu kini berada di tanganku, menyimpan rahasia yang selama ini membuat hatiku sakit. Chat pertama yang kubuka membuat darahku berdesir. Ada percakapan yang jelas menunjukkan hubungan emosional yang intens dengan seorang pria. Awalnya aku tidak percaya. Ini pasti salah paham, bisikku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi bukti berikutnya semakin jelas. Foto-foto yang dihapus, pesan singkat yang hangat dan penuh perhatian, bahkan rencana pertemuan yang selama ini ia rahasiakan dariku. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikiranku mulai menemukan jawabannya. Dinginnya suamiku bukan karena aku tidak cukup baik, bukan karena aku mandul, bukan karena aku gagal sebagai istri. Semua rasa sakit, semua fitnah, semua ejekan tentang ketidaksuburanku kini terasa begitu konyol di hadapan kebenaran ini. Air mata mulai mengalir deras. Aku menangis bukan karena malu atau sedih, tapi karena campuran lega dan kemarahan yang tak tertahankan. Aku merasa diriku telah difitnah, telah dijadikan kambing hitam, dan semua orang yang menilai rendahku selama ini telah salah besar. Namun di balik rasa lega itu, ada amarah yang membara. Amarah pada suami yang selama ini menutup-nutupi kebenaran, yang membiarkan aku hancur secara emosional. Amarah pada mertua dan ipar yang telah memfitnahku sebagai mandul, yang menyebarkan gosip dan menanam rasa rendah diri di hatiku. Mereka semua harus menanggung akibat dari kebohongan dan prasangka mereka. Aku tahu, ini baru permulaan. Bukti pertama ini hanyalah pintu pembuka menuju kebenaran yang lebih besar. Aku harus berhati-hati, harus merencanakan langkah selanjutnya. Setiap gerakanku harus diperhitungkan agar ketika saatnya tiba, aku bisa membalas dendam dengan sempurna, memalukan mereka yang telah merendahkanku, dan sekaligus membersihkan nama baikku. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit, dengan ponsel masih di tangan. Hatiku campur aduk, lega, marah, sakit, tapi juga penuh tekad. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan menghadapi suamiku, mengungkap semua kebohongan yang selama ini ia pertahankan, dan memastikan bahwa mertua yang memfitnahku akan menanggung malu mereka sendiri. Ini adalah titik balik. Dari rasa sakit yang mendalam, kini aku memupuk kekuatan, menyalakan api balas dendam yang akan membakar semua kebohongan, semua ejekan, dan semua fitnah. Aku siap untuk menemukan kebenaran sepenuhnya, dan membalikan keadaan yang selama ini menindasku. Malam itu,
Udara di kamar terasa berat, penuh ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Aku menatap Raka yang duduk di sofa, diam dan tanpa acuh, seolah tidak menyadari bahwa dunia kami akan berubah malam ini. Hatinya dingin, tapi aku sudah siap. Bukti yang kubawa di ponselku terlalu jelas untuk diabaikan, dan rasa sakit yang selama ini aku simpan terlalu dalam untuk tetap diam. Raka, suaraku bergetar, tapi tegas. Kita perlu bicara. Sekarang. Ia menoleh, ekspresinya datar. Ada kilatan penasaran di matanya, tapi aku tidak peduli. Aku membuka ponsel, menatapnya langsung, dan menunjukkan chat-chat yang kubuka beberapa malam sebelumnya. Pesan-pesan itu jelas, hangat, intim, penuh perhatian, dan semuanya ditujukan pada seorang pria. Raka terdiam. Aku melihat tubuhnya kaku, pandangannya terfokus pada layar ponsel yang kubuka. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, adrenalin memuncak, tapi juga lega. Akhirnya, kebenaran yang selama ini kusembunyikan dari semua orang kini terbuka. Apa ini, Raka? Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Suaraku mulai meninggi, meski bergetar. Selama ini kau dingin, tidak pernah memberi aku perhatian, dan membiarkan aku dihina mertua karena fitnah mandul, dan ternyata, kau menyembunyikan ini. Raka menunduk. Diam. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Aku tidak menuntut penjelasan manis. Aku tidak mencari alasan. Aku hanya ingin kebenaran. Dan malam itu, diamnya menjadi jawaban tersendiri. Selama ini, ia memang gay, dan semua yang kurasakan, dinginnya, jaraknya, ketidakpedulian yang menyakitkan, bukan karena aku gagal sebagai istri, tapi karena cinta dan hasratnya bukan padaku. Aku merasakan campuran perasaan yang kompleks, marah, sakit hati, lega, dan kekuatan yang perlahan muncul. Marah karena dibohongi dan difitnah, sakit hati karena cinta yang selama ini kutanamkan untuknya sia-sia, lega karena akhirnya kebenaran terbuka, dan kuat karena aku menyadari bahwa aku tidak lemah. Aku tidak mandul, aku tidak gagal, semua tuduhan itu palsu. Jadi ini sebabnya kau selalu dingin padaku? Karena kau bukan seperti yang seharusnya suami bagi seorang istri. Tanyaku dengan suara nyaris berbisik, tapi penuh kemarahan. Ia tetap diam, menatap lantai, tanpa membantah. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang menitik. Malam itu aku merasa hancur, tapi sekaligus bangkit. Semua rasa malu, semua ejekan, semua fitnah yang ditujukan padaku kini terbukti salah, dan aku memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku harus menghadapi mertua yang selama ini menebar gosip, membalikkan fitnah, dan memulihkan harga diriku. Tapi malam itu juga aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku memiliki kebenaran di tanganku, dan dengan kebenaran itu, aku bisa menyusun langkah-langkah untuk membalas dendam dengan tepat, memalukan mereka yang selama ini merendahkanku, dan menunjukkan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Malam itu, aku menatap Raka untuk terakhir kali malam itu dengan mata penuh tekad. Aku tahu, perjalanan panjang untuk mengungkap semua kebohongan dan menuntut keadilan baru saja dimulai. Dan aku siap menghadapi semuanya. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Malam konfrontasi kemarin masih terasa segar dalam ingatanku. Amarah, sakit hati, tapi juga kekuatan yang perlahan membara. Aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini. Aku harus mengambil langkah, menyusun strategi, dan membalikkan keadaan. Semua fitnah yang menghancurkan harga diriku harus dibayar dengan malu yang setimpal. Aku duduk di ruang kerjaku dengan diari dan ponsel di tangan. Setiap detail yang kudapat dari chat Raka kuarsipkan. Kubuat catatan kronologis tentang semua perilaku dan rahasianya. Semua bukti kukumpulkan, mulai dari pesan singkat, foto, panggilan yang dicurigai, hingga pola hidupnya yang selama ini disembunyikan. Aku menyadari bahwa untuk membalas dendam dengan tepat, aku perlu rencana yang matang. Langkah pertama adalah menghadapi mertua dan ipar dengan bukti yang tak terbantahkan.
Aku mulai membayangkan momen-momen mereka menebar fitnah, komentar pedas tentang keturunan, sindiran halus di hadapanku, tatapan merendahkan. Setiap kata dan gerak mereka akan kujadikan senjata psikologis untuk memaksa mereka merasakan rasa malu yang sama seperti yang selama ini mereka tanamkan padaku. Aku juga menyadari satu hal penting. Suamiku, meski dingin, kini tak bisa lagi menyangkal kebenaran. Ia adalah kunci untuk membuka seluruh kebohongan. Malam sebelumnya, diamnya sudah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan berani membantah fakta. Aku harus memanfaatkan posisinya dengan hati-hati, tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi penuh perhitungan. Pikiranku mulai merancang skenario. Pertama, aku akan mulai dengan konfrontasi kecil, menyebarkan informasi yang cukup untuk membuat mertua dan ipar merasa curiga, tanpa membocorkan seluruh rahasia sekaligus. Aku ingin mereka merasa bahwa aku memiliki kendali, bahwa aku sadar semua fitnah mereka, dan bahwa aku tidak takut. Kedua, aku harus memastikan bukti-bukti yang kumiliki aman. Tidak ada celah bagi mereka untuk menolak atau menyangkal. Semua chat, foto, dan log panggilan telah kuarsipkan rapi, ku screenshot, dan kusiapkan sebagai dokumen yang tak terbantahkan. Semua ini akan menjadi senjata utamaku untuk membalikkan keadaan. Ketiga, aku harus membangun citra diriku di depan publik. Aku tidak bisa lagi diam dan membiarkan gosip menyebar. Aku harus menunjukkan bahwa aku kuat, bahwa tuduhan mandul itu salah, dan bahwa aku bukan korban lemah. Setiap langkah, setiap kata yang keluar dari mulutku akan dipikirkan matang-matang, penuh perhitungan psikologis untuk membuat mereka, mertua, ipar, bahkan Raka, merasa malu, terkejut, dan tak berdaya. Saat aku menulis semua rencana ini di diariku, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang sebelumnya hilang kini kembali. Amarah yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi bahan bakar. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka mungkin mencoba membalikan keadaan, mencoba menyangkal, atau bahkan menyebar fitnah baru. Tapi aku siap. Setiap langkah akan kuperhitungkan dengan teliti, setiap strategi akan kususun dengan rapi, dan setiap gerakan mereka akan kutanggapi dengan bukti dan kepastian yang tidak bisa mereka bantah. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Napasku tenang, tapi pikiranku penuh rencana. Aku berjanji pada diri sendiri, ini baru permulaan. Fitnah, ejekan, dan penghinaan yang mereka tebar selama ini akan kembali kepada mereka. Suamiku akan terpaksa mengakui kebenaran, dan mertua beserta ipar akan melihat betapa kuatnya aku sebenarnya. Aku membayangkan hari itu, momen ketika mereka terdiam, ketika wajah mereka memerah karena malu, dan ketika semua tuduhan palsu yang menimpaku selama ini terbongkar di hadapan semua orang. Bayangan itu membuat hatiku bergetar, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa puas yang akan datang dari keadilan yang telah lama kutunggu. Dan malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak lagi menjadi korban. Aku bukan lagi perempuan yang diam, yang menangis di kamar, yang direndahkan tanpa suara. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang merencanakan balas dendam, dan yang akan memastikan bahwa kebenaran akan menang, dan mereka yang selama ini merendahkanku akan merasakan akibatnya secara langsung. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Ada energi yang sama sekali baru dalam diriku, kekuatan yang muncul dari kebenaran yang kubawa, dan kemarahan yang selama ini dipendam kini berubah menjadi strategi. Aku tahu saatnya untuk bertindak. Mertua yang selama ini memfitnahku akan merasakan akibatnya, dan aku akan memastikan setiap langkah rencanaku dihitung dengan presisi. Aku mulai dengan persiapan psikologis. Pakaian yang kupilih bukan hanya sekadar rapi, tapi penuh simbol, wibawa, kekuatan, dan ketenangan. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata yang dulu dipenuhi kesedihan kini menyala dengan tekad. Bibirku mengekspresikan senyum tipis yang akan menjadi senyum kemenangan mereka suatu hari nanti. Saat makan siang bersama, aku mulai menerapkan rencanaku. Mertua dan ipar menatapku seperti biasa, dengan senyum yang manis tapi mata yang menusuk. Aku duduk tenang, mempersiapkan diri untuk setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Dan benar saja,
Mereka tidak bisa menahan diri. Maya, kau tampak berbeda hari ini. Apakah kau merasa sehat? Kau terlihat agak tegang, kata ibu mertua, mencoba menyelidik. Aku tersenyum pelan, tenang, sambil menatap lurus ke matanya. Sehat, Bu. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan semua hal berjalan baik, terutama soal keluarga. Jawabku dengan nada hangat tapi tegas. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus ruang makan, membawa ketegangan yang sulit diabaikan. Ibu mertua tampak terkejut, seolah tidak menyangka aku akan menjawab dengan percaya diri. Aku mulai menyebarkan aura pengendalian. Setiap gerakanku, setiap pandangan mata, setiap kata yang kuucapkan dipenuhi ketenangan yang memaksa mereka menyesuaikan diri. Pertanyaan tentang keturunan mulai muncul, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak terpojok. Aku membalas dengan kata-kata yang tepat, yang memutarbalikkan tuduhan mereka. Soal anak, tentu saja itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Saya percaya semua akan datang pada waktunya, jika memang ada rezeki dan takdir. Lagi pula, fitnah tidak akan mengubah kebenaran. Bukan begitu, Bu? Ruang makan hening. Bibir ibu mertua menegang, matanya melebar. Aku melihat kilatan ketidaknyamanan, rasa malu yang mulai muncul, dan aku menyadari bahwa ini hanya permulaan. Aku baru saja menanam benih keraguan dan ketakutan di hati mereka, dan itu akan berkembang menjadi panik jika aku terus memainkannya dengan strategi. Aku melanjutkan, dengan tenang tapi menyayat. Selama ini, saya selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi saya juga manusia. Saya tidak akan membiarkan gosip dan fitnah merusak harga diri saya. Semua tuduhan tentang ketidaksuburan saya sudah jelas salah, bukan? Bukti ada di tangan saya. Semua bisa dilihat jika dibutuhkan. Kata-kata itu seperti bom di ruang makan. Aku melihat ekspresi mereka berubah. Mulut ternganga, mata menatapku dengan campuran terkejut dan ketakutan, tangan gemetar memegang sendok. Aku menelan napas, menahan adrenalin yang membakar, sambil menikmati efek psikologis pertama dari strategiku. Aku tidak berhenti di situ. Perlahan, aku mulai memutar situasi, mengingatkan mereka bahwa suamiku juga menyembunyikan sesuatu, bahwa dinginnya dan jaraknya selama ini bukan karena aku, tapi karena rahasia yang selama ini ia pertahankan. Aku tidak langsung menyebutkan semua detail, tapi cukup untuk membuat mereka merasa curiga dan gelisah, merasakan bahwa kendali selama ini telah bergeser kepadaku. Makan siang itu berakhir dengan ketegangan luar biasa. Mereka diam sepanjang perjalanan pulang, sesekali menatapku dengan rasa was-was yang jelas terlihat. Aku duduk di belakang mobil, tersenyum tipis. Ini baru langkah pertama. Aku telah menanam benih rasa malu, ketidakpastian, dan ketakutan dalam hati mereka. Dan besok, aku akan menanam lebih banyak lagi. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, merasakan kepuasan yang aneh tapi luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa memiliki kendali. Aku bukan lagi korban, bukan lagi perempuan yang terpojok dan difitnah. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang merencanakan balas dendam, dan yang akan memastikan bahwa semua yang menindasku akan menanggung akibatnya. Beberapa hari setelah serangan psikologis pertamaku, aku mulai merasakan perubahan halus namun nyata. Mertua dan ipar yang selama ini begitu percaya diri dan suka menebar gosip, kini mulai bergerak hati-hati. Setiap kata yang mereka ucapkan di hadapanku terasa lebih lembut, bahkan sering terhenti sebelum keluar sepenuhnya. Aku bisa melihat ketidaknyamanan yang perlahan menguasai ekspresi wajah mereka. Ibu mertua, yang sebelumnya selalu menatap dengan mata menusuk, kini menahan diri. Setiap kali aku duduk di ruang tamu, ia sering mengalihkan pandangannya, mencoba mencari topik lain, atau bahkan menundukkan kepala seakan takut aku akan mengoreksi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu, ini baru efek awal dari strategi psikologisku. Aku mulai mencatat setiap perubahan dalam perilaku mereka. Ipar-ipar yang biasanya cerewet dan selalu berusaha menyinggungku kini tampak ragu. Ada jeda dalam percakapan,
Senyum mereka tampak dipaksakan, dan aku melihat kilatan kekhawatiran yang jelas ketika mereka mencoba membicarakan masalah keturunan atau isu rumah tangga kami. Semua ini memberiku kepuasan yang luar biasa. Aku tahu rencanaku mulai bekerja. Tapi aku tidak berhenti. Aku sadar bahwa ini hanya langkah pertama. Aku harus meningkatkan tekanan secara perlahan, memanfaatkan setiap kelemahan yang mulai muncul. Aku mulai mengatur, kebetulan, yang membuat mereka sadar bahwa aku tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Misalnya, menyinggung hal-hal yang sebelumnya mereka anggap tersembunyi, atau menatap mereka dengan tatapan penuh arti saat topik sensitif muncul. Efeknya terlihat nyata. Ibu mertua mulai sering bertanya pada diriku dengan nada ragu, seolah menunggu konfirmasi sebelum berkata. Ipar-ipar mulai berhati-hati dalam setiap komentar. Takut salah ucap. Bahkan suamiku, yang selama ini dingin, kini tampak tegang setiap kali mereka berada di sekitar kami berdua. Aku menyadari, perlahan tapi pasti, kendali yang selama ini mereka pikir mutlak telah bergeser kepadaku. Di malam hari, aku menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena strategi mulai membuahkan hasil, tapi juga rasa tegang karena aku tahu mereka akan mencoba melawan. Aku harus tetap waspada, tetap memantau setiap gerakan mereka, dan siap mengantisipasi setiap langkah balasan yang mungkin mereka lakukan. Aku mulai merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dari rasa sakit dan kesepian, kini muncul rasa percaya diri yang membara. Aku bukan lagi perempuan yang takut menghadapi fitnah, bukan lagi korban gosip yang tak berdaya. Aku adalah perempuan yang sadar akan kekuatan psikologisnya, yang mampu membalikkan keadaan, dan yang akan memastikan bahwa mereka yang selama ini merendahkanku akan merasakan akibatnya. Malam itu, aku menulis rencana lanjutan di diariku. Setiap langkah diperhitungkan dengan detail, kapan dan bagaimana menghadapi mertua, bagaimana memperlihatkan bukti kebenaran kepada mereka, dan bagaimana memastikan bahwa efek psikologis yang kualami terhadap mereka tidak hanya sementara, tapi akan terus membesar hingga mereka benar-benar merasakan malu dan ketakutan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih ada banyak babak untuk dimainkan, banyak strategi untuk diterapkan, dan banyak emosi untuk dimanipulasi demi keadilan dan balas dendam yang kutunggu selama bertahun-tahun. Tapi malam itu, aku tidur dengan perasaan damai dan kuat. Aku menyadari satu hal penting. Aku bukan lagi korban. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang memiliki kendali, dan yang akan memastikan bahwa kebenaran dan balas dendam berjalan seiring, menghancurkan semua yang menindasku. Hari-hari berikutnya seperti badai yang perlahan tapi pasti mengguncang kehidupan rumah tanggaku. Setelah serangan psikologis pertama, aku mulai memperluas strategi. Setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap tatapan mataku, bahkan setiap gerak tubuhku, kini menjadi bagian dari rencana balas dendam yang telah kupikirkan matang-matang. Ini bukan lagi permainan kecil, ini adalah permainan penuh, di mana setiap langkahku akan menentukan rasa malu dan kekalahan mereka yang selama ini merendahkanku. Pagi itu, aku memulai dengan membuat percakapan. Kebetulan, di ruang tamu. Ibu mertua duduk di sofa, tampak ragu, sementara ipar-ipar menatapku dengan penasaran. Aku memulai pembicaraan ringan, kemudian secara halus mengalihkan topik ke gosip yang selama ini mereka tebarkan tentangku. Aku menyebutkan hal-hal kecil, kebetulan, yang ku tahu mereka harap tetap tersembunyi, tanpa menyebutkan semuanya sekaligus. Reaksi mereka sangat jelas. Mulut ibu mertua mengeras, tangannya menahan cangkir teh yang hampir jatuh. Ipar-ipar saling menatap, bingung dan cemas. Aku menahan senyum tipisku. Ini baru permulaan. Aku melihat ketegangan yang menyelimuti mereka, dan aku tahu api balas dendamku mulai membakar. Tidak berhenti di situ, aku mulai menyinggung kebenaran tentang suamiku. Aku menatap Raka, yang tetap diam, dan berkata dengan nada seolah acuh, tapi penuh makna. Selama ini saya selalu bertanya-tanya tentang sikap dingin suami saya. Sekarang saya mulai mengerti. Semua rahasia yang disembunyikan ternyata membuat segalanya jelas. Aku menatap ibu mertua dengan mata menyala. Ada ketakutan yang jelas di sana. Ia mulai meraba-raba kata-kataku, mencoba menebak maksudku. Aku diam sejenak,
membiarkan momen itu menggantung. Setiap detik yang berlalu, aku bisa melihat panik merayap ke dalam ekspresi wajahnya. Senyum palsu yang selama ini ia pertahankan kini mulai retak. Siang itu, aku sengaja memperluas efek balas dendamku. Aku memanfaatkan kebetulan di depan teman-teman dekat keluarga, menyebutkan secara samar tentang gosip yang selama ini beredar, dan bagaimana semua tuduhan terhadapku tidak benar. Aku melakukannya dengan tenang, seolah hanya obrolan ringan. Tapi efeknya luar biasa. Bisik-bisik mulai muncul, tatapan mereka penuh curiga, dan semua orang mulai merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi, bahwa aku bukan lagi perempuan yang lemah dan tak berdaya. Malamnya, aku menyiapkan strategi psikologis berikutnya. Aku menata bukti-bukti di ponsel Raka, mengarsipkan semua chat dan foto dengan rapi, lalu membuat rencana kapan dan bagaimana memperlihatkannya. Aku tahu, satu langkah yang tepat akan membuat mereka terkejut, malu, dan tidak tahu harus berkata apa. Aku membayangkan wajah mereka memerah, mulut mereka ternganga, dan rasa panik merayap ke dalam diri mereka. Bayangan itu membuat hatiku berdebar, bukan takut, tapi puas. Dalam hati, aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua rasa sakit, semua ejekan, semua fitnah yang menimpaku kini menjadi bahan bakar untuk balas dendam yang sempurna. Aku sadar, aku bukan lagi korban, aku adalah eksekutor. Setiap kata yang keluar, setiap strategi yang diterapkan, adalah alat untuk menanamkan malu, ketakutan, dan penyesalan pada mereka yang selama ini merendahkanku. Malam itu, ketika semua orang tertidur, aku menatap langit-langit kamar. Hati dan pikiranku penuh dengan rencana dan tekad. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak langkah untuk dimainkan. Masih banyak momen untuk menghadapi mereka dengan bukti dan strategi psikologis. Dan masih banyak rasa malu yang harus mereka rasakan. Tapi satu hal sudah jelas. Kekuatan kini berada di tanganku. Aku bukan lagi perempuan yang takut menghadapi fitnah. Aku adalah perempuan yang bangkit. Dan balas dendamku akan membakar semua kebohongan yang selama ini menindasku. Dan di malam itu, aku tersenyum sendiri, merasakan rasa puas yang luar biasa. Ini baru permulaan. Api balas dendamku kini menyala terang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa hari setelah langkah balas dendam pertamaku, perubahan mulai terasa signifikan. Mertua dan ipar yang selama ini seolah tak tergoyahkan kini mulai menunjukkan retakan. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gerak tubuh mereka, seolah diwarnai ketegangan yang tak bisa mereka sembunyikan. Aku melihat ekspresi takut yang samar di mata ibu mertua, dan cara ipar-ipar saling menatap, ragu-ragu, seakan menunggu arahan dari orang yang sebelumnya selalu mereka anggap lebih kuat. Aku mulai membayangkan dengan jelas bagaimana mereka merasakan kegelisahan itu. Di pagi hari, ketika aku memasuki ruang tamu, aku sengaja memperlambat langkah, menatap mereka satu persatu, dengan tatapan yang menahan rasa puas tapi menyeratkan pengendalian penuh. Seketika, suasana berubah, suara percakapan berhenti, mata mereka menatapku dengan kewaspadaan yang jelas, dan senyum yang biasa mereka pertahankan tampak dipaksakan. Aku mulai menanam rasa panik secara halus. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana keluarga kita bisa begitu yakin dengan gosip yang tersebar. Kataku, seolah berbicara pada diri sendiri. Tapi kata-kata itu terdengar cukup jelas untuk mereka dengar. Mata mereka melebar, dan aku melihat kilatan rasa takut yang nyata. Mereka tahu, aku mengetahui lebih banyak dari yang mereka kira. Di hari yang sama, aku sengaja mengatur, kebetulan, pertemuan dengan beberapa kerabat dekat mereka. Aku menyebutkan gosip yang selama ini beredar, dan bagaimana tuduhan-tuduhan itu tidak benar, dengan nada santai tapi tegas. Reaksi mereka luar biasa. Mulut mereka ternganga, tangan gemetar memegang cangkir teh, dan ekspresi wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi panik. Aku bisa merasakan energi ketidaknyamanan itu memenuhi ruangan, dan itu memberi aku kekuatan yang tak tertandingi. Malamnya, aku meninjau semua bukti yang kumiliki. Chat, foto, panggilan, semuanya tertata rapi. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya, yang lebih dramatis. Aku tahu,
Jika aku memperlihatkan sebagian dari bukti itu di momen yang tepat, rasa panik dan malu mereka akan meledak. Tidak hanya mertua, tapi ipar-ipar juga akan terhantam, menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menilai dan menebar fitnah padaku. Aku menulis rencana detail di diariku, kapan menghadirkan bukti, bagaimana memperlihatkannya tanpa memberi mereka ruang untuk menyangkal, dan bagaimana mengatur ekspresi dan kata-kata agar efek psikologis maksimum tercapai. Aku membayangkan wajah mereka memerah, bibir ternganga, tangan gemetar, dan rasa panik yang tak bisa mereka sembunyikan. Bayangan itu membuat hatiku berdebar, bukan takut, tapi puas. Hari-hari berikutnya aku menerapkan tekanan halus, pertanyaan seakan tidak sengaja, tatapan penuh arti, komentar ringan tapi tajam. Setiap langkah dirancang untuk membuat mereka merasa bahwa kendali yang selama ini mereka anggap mutlak kini berpindah kepadaku. Dan efeknya luar biasa. Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda panik, saling menatap bingung, bahkan membicarakan hal yang aneh tentangku secara diam-diam, seolah aku sudah mengetahui semua. Aku menyadari satu hal penting. Ini bukan hanya tentang membalas fitnah. Ini tentang mengubah dinamika kekuasaan. Selama ini, mereka merasa memiliki kendali, merendahkan dan menakut-nakuti. Sekarang, kendali itu berpindah kepadaku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali permainan ini. Setiap tindakan mereka kini dipengaruhi oleh ketakutan dan rasa panik yang kurancang. Malam itu, ketika semua terlelap, aku menatap langit-langit kamar dengan perasaan damai namun penuh energi. Aku tahu perjalanan balas dendam ini masih panjang. Masih banyak momen yang harus dimainkan, banyak strategi yang harus diterapkan, dan banyak rasa malu yang harus mereka rasakan. Tapi satu hal pasti, aku memiliki kendali, dan kekuatan psikologisku membuat mereka tidak lagi bisa menganggapku lemah. Aku tersenyum sendiri, merasakan api balas dendam yang membara. Api itu tidak akan padam sampai setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku kembali kepada mereka, dan mereka merasakan sendiri betapa hancurnya harga diri yang mereka pertahankan selama ini. Dan malam itu, aku tidur dengan hati penuh tekad, menyadari bahwa babak baru dari balas dendamku baru saja dimulai, dan efek psikologis yang kutanam kini mulai memuncak dengan dahsyat. Hari itu, aku merasakan perubahan yang begitu nyata dalam rumah tangga suamiku, terutama di lingkungan mertua. Keluarga yang selama ini tampak kukuh, menebar fitnah, dan merendahkan diriku kini mulai goyah. Semua senyum yang mereka pertahankan selama ini mulai retak, dan ketegangan yang mereka rasakan jelas tercermin di wajah dan gerak-gerik mereka. Aku menyadari, ini adalah titik di mana strategi psikologis yang telah kutanam mulai menghasilkan efek maksimal. Aku memulai hari dengan kesadaran penuh. Setiap kata yang keluar dari mulutku, setiap langkahku, setiap tatapan mata harus diperhitungkan. Aku tahu, mereka sudah mulai curiga bahwa aku tahu lebih dari yang mereka kira. Aku memanfaatkan momen sarapan sebagai arena pertama. Dengan santai, aku menyinggung hal-hal kecil yang selama ini mereka pikir tersembunyi. Sebuah senyuman, komentar ringan tentang gosip, atau pertanyaan yang seolah tidak sengaja tentang keluarga. Ibu mertua terlihat tegang. Bibirnya menegang. Matanya menatapku dengan kebingungan dan ketakutan yang samar. Aku menikmati setiap detik, karena ini bukti bahwa permainan psikologisku berhasil. Ipar-ipar juga tampak gelisah, saling menatap, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang kini menguasai mereka. Aku mulai meningkatkan tekanan. Saya hanya ingin memastikan semua hal jelas. Semua gosip dan tuduhan yang selama ini muncul, tentu saja tidak benar, kataku dengan nada tenang namun menyayat. Dan saya percaya, setiap rahasia pasti akan terbongkar pada waktunya. Ruang makan hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa melihat kepanikan mulai menjalar di wajah mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kendali yang mereka pikir mutlak kini berpindah kepadaku. Aku menahan senyum tipis, menikmati efek psikologis yang kurancang selama bertahun-tahun sejak difitnah sebagai mandul. Siang itu, aku sengaja menyiapkan kebetulan yang lebih dramatis. Aku mengatur pertemuan keluarga besar,
tanpa mereka sadari bahwa aku membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang fitnah yang mereka sebarkan. Chat, foto, panggilan, semua tersusun rapi. Aku memulai percakapan ringan, kemudian secara halus menyebutkan hal-hal yang membuat mereka tersentak. Gosip yang selama ini mereka tebarkan, tuduhan palsu yang menimpa diriku, dan kesalahan mereka dalam menilai situasi. Reaksi mereka luar biasa. Ibu mertua menunduk, bibirnya gemetar, tangan gemetar memegang sendok, sementara ipar-ipar menatapku dengan ketakutan yang jelas. Suamiku, yang selama ini dingin, tampak tegang, menatap ke arah mereka dengan rasa bersalah yang samar. Aku tahu, ini baru permulaan. Api balas dendamku mulai membakar, dan aku menunggu ledakan berikutnya. Malamnya, aku meninjau strategi lanjutan. Aku menyusun rencana untuk memperlihatkan sebagian bukti secara langsung pada mertua, dengan cara yang dramatis tapi penuh perhitungan. Aku ingin memastikan bahwa rasa malu mereka tidak hanya sesaat, tapi meninggalkan bekas mendalam, bahwa setiap fitnah yang mereka tebarkan padaku akan kembali dengan efek yang lebih besar. Aku menyadari satu hal penting, ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang mengubah dinamika kekuasaan. Selama ini, mereka merasa lebih kuat, mampu menekan dan menakut-nakuti. Sekarang, kendali itu berpindah kepadaku. Aku adalah pengendali permainan ini, dan setiap langkah mereka kini dipengaruhi oleh ketakutan yang kurancang dengan cermat. Malam itu, ketika semua tertidur, aku duduk di kamar menatap langit-langit. Napasku tenang tapi hatiku penuh energi. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Masih ada banyak babak untuk dimainkan, banyak strategi untuk diterapkan, dan banyak rasa malu yang harus mereka rasakan. Tapi satu hal pasti, aku bukan lagi korban. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang memiliki kendali, dan yang akan memastikan bahwa semua fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku kembali kepada mereka dengan keras. Aku tersenyum sendiri, merasakan api balas dendam yang membara. Ini baru permulaan. Setiap langkah selanjutnya akan lebih dramatis, lebih menyakitkan bagi mereka, dan semakin mempertegas kekuatanku. Dan malam itu, aku tidur dengan hati penuh tekad, mengetahui bahwa krisis yang mulai melanda keluarga mertua akan menjadi titik balik bagi seluruh permainan ini. Beberapa hari setelah krisis keluarga mertua mulai terasa, aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk pukulan psikologis berikutnya. Efek dari langkah pertama mulai terlihat. Mertua dan ipar yang selama ini begitu percaya diri kini tampak gelisah, seolah setiap gerakanku adalah alarm yang menakutkan. Namun aku ingin lebih. Aku ingin mereka benar-benar merasakan kepanikan, rasa malu, dan kebingungan yang mendalam. Ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah puncak strategi psikologis yang telah kutanam sejak lama. Pagi itu, aku bangun lebih awal, menyadari betul bahwa persiapan mental adalah kunci. Napasku tenang, tapi pikiranku berputar cepat, menghitung setiap detail. Bagaimana aku akan memasuki ruang tamu, bagaimana tatapan mataku akan mempengaruhi mereka, bagaimana nada suaraku akan menjadi alat untuk menggetarkan mereka dari dalam. Aku memilih pakaian dengan hati-hati, sederhana tapi penuh wibawa, memberi kesan bahwa aku percaya diri, kuat, dan tidak bisa diintimidasi. Saat aku melangkah ke ruang tamu, suasana langsung berubah. Ibu mertua yang biasanya duduk santai kini menegang. Tangannya menahan cangkir teh hingga jari-jarinya memutih. Ipar-ipar saling menatap. Wajah mereka tampak bingung dan penuh rasa takut, seolah mereka sadar bahwa kendali yang selama ini mereka pegang kini perlahan lepas. Aku berjalan dengan tenang, setiap langkah terasa berat, namun sengaja kuatur untuk memberi efek dramatis, sebuah simbol bahwa aku kini berada di posisi pengendali. Aku memulai dengan kata-kata yang terdengar ringan, tapi syarat makna. Saya selalu bertanya-tanya, bagaimana keluarga bisa begitu yakin dengan gosip yang tersebar, sementara kebenaran ada di depan mata, hanya menunggu untuk terlihat. Mereka terdiam. Aku bisa melihat kilatan ketakutan di mata ibu mertua. Mata yang selama ini selalu menatap dengan dingin kini berkaca-kaca, dan senyum yang biasanya penuh wibawa mulai retak. Ipar-ipar tampak ragu, saling menatap, mencoba menebak maksudku. Bahkan Raka, yang selama ini dingin dan menutup diri,
menunduk, wajahnya tegang, menyadari bahwa rahasia yang ia simpan kini berada di titik kritis. Aku menahan napas, membiarkan momen itu menggantung, membiarkan ketegangan menumpuk. Kemudian aku perlahan membuka sebagian bukti. Dengan hati-hati, aku menampilkan chat yang selama ini disembunyikan, foto-foto yang tersembunyi, dan catatan panggilan yang membuktikan kebohongan suamiku. Tidak semuanya kubocorkan, hanya cukup untuk membuat mereka sadar. Mereka tidak lagi memegang kendali, dan kebenaran yang kubawa akan menghancurkan semua pretensi mereka. Efeknya luar biasa. Ibu mertua menutupi mulutnya dengan tangan, matanya memerah, dan aku bisa melihat panik yang merayap hingga ke tubuhnya. Ipar-ipar saling menatap, wajah mereka pucat, tangan gemetar, seakan semua yang mereka anggap pasti kini retak. Bahkan Raka menunduk, mengakui kebenaran yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Aku menikmati setiap detik. Ini bukan tentang menyakiti fisik, tapi menghancurkan ego mereka, membuat mereka merasakan rasa malu dan kepanikan yang selama ini mereka ciptakan padaku. Aku melihat hasil kerja keras bertahun-tahun. Mereka yang menebar fitnah, merendahkan, dan menakut-nakutiku kini berada di posisi defensif, dan setiap gerakan mereka dipengaruhi oleh ketakutan yang kurancang. Aku tidak berhenti. Aku mulai memperluas efek psikologis. Aku menyebutkan secara samar gosip yang pernah mereka sebarkan di depan beberapa anggota keluarga besar, seolah kebetulan terdengar. Reaksi mereka luar biasa. Bibir ternganga, tangan gemetar, wajah memerah, dan tatapan bingung dari kerabat lain yang mulai menyadari sesuatu yang tak biasa. Semua ini kulakukan dengan tenang, seolah tidak peduli, tapi efeknya luar biasa, membuat mereka merasakan ketidakberdayaan yang menyakitkan. Malam itu, aku meninjau semua bukti dan strategi lanjutan. Aku tahu pukulan psikologis ini baru permulaan. Ada banyak langkah berikutnya yang harus kuambil. Momen-momen dramatis untuk memperlihatkan bukti lebih banyak, kata-kata yang disusun untuk memukul ego mereka, dan momen-momen yang akan membuat rasa malu mereka bertahan lama. Aku menuliskan semua strategi itu di diariku, merinci setiap tindakan dan efek yang ingin kucapai. Aku menyadari satu hal penting, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembalikan total kekuasaan. Mereka yang selama ini merasa superior kini harus merasakan ketakutan, rasa malu, dan kekalahan psikologis. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali permainan ini, dan setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruh strategiku. Ketika malam tiba, aku duduk di kamar menatap langit-langit. Napasku tenang tapi hatiku berdebar dengan penuh energi. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Pukulan psikologis kedua ini telah menegaskan posisiku. Api balas dendamku menyala lebih terang, membakar setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku. Dan malam itu, aku tidur dengan hati penuh tekad, mengetahui bahwa pukulan ketiga akan lebih dahsyat, lebih dramatis, dan akan menghancurkan keangkuhan mereka secara total. Hari itu terasa seperti titik balik. Setelah 2 pukulan psikologis yang kutanam dengan presisi, efeknya mulai memuncak. Mertua dan ipar yang selama ini terlihat kuat kini benar-benar kehilangan kendali. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap tatapan mereka kini dipenuhi ketegangan, ketakutan, dan kebingungan. Aku menyadari, ini adalah momen di mana balas dendamku mulai memasuki fase paling dramatis dan menentukan. Pagi itu, aku memulai dengan observasi. Dari ruang tamu, aku bisa melihat ketegangan yang merayap ke wajah ibu mertua. Tatapannya tidak lagi menusuk, melainkan bergetar, seolah ia mencoba menebak setiap niatku. Ipar-ipar saling menatap, wajah pucat, tangan gemetar, dan langkah mereka lambat, penuh kehati-hatian. Bahkan Raka, yang selama ini dingin, tampak gelisah, menunduk, tidak mampu menatapku secara langsung. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang mendalam. Mereka kini berada di posisi yang selama ini aku rindukan, tak berdaya dan kebingungan. Langkah pertamaku adalah menghadapi mereka secara langsung di ruang keluarga. Aku berjalan dengan tenang, setiap gerakan deliberate, memberi efek dramatis yang memaksa mereka menahan napas.
Saya pikir sudah waktunya semua hal yang selama ini disembunyikan terlihat dengan jelas. Ucapku, dengan nada santai tapi penuh makna. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, dan semua kebohongan akan terungkap. Reaksi mereka luar biasa. Ibu mertua menunduk, tangan gemetar menahan cangkir teh, wajah memerah, dan matanya berkaca-kaca. Ipar-ipar saling menatap, cemas, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan panik yang menular di seluruh ruangan. Energi ketakutan yang kuciptakan begitu nyata sehingga hampir bisa dihirup. Suamiku hanya menunduk, terlihat bersalah, menyadari bahwa rahasianya kini siap untuk terbuka sepenuhnya. Aku membuka sebagian bukti yang kubawa. Chat, foto, dan catatan panggilan yang selama ini disembunyikan Raka kutampilkan perlahan. Aku tidak menunjukkan semuanya. Cukup untuk menimbulkan keraguan, kebingungan, dan ketakutan. Efeknya luar biasa. Ibu mertua menutupi mulutnya, gemetar, dan aku bisa merasakan kepanikan memenuhi seluruh tubuhnya. Ipar-ipar saling menatap dengan wajah pucat, bibir ternganga, dan tangan gemetar, menyadari bahwa mereka tak lagi memiliki kendali. Langkah kedua adalah memperluas efek psikologis. Aku sengaja menyebutkan gosip-gosip yang mereka sebarkan di depan beberapa anggota keluarga besar, dengan nada seolah tak peduli, tapi cukup jelas untuk memicu kebingungan dan rasa malu mereka. Reaksi mereka luar biasa, bibir mengeras, mata membesar, tangan gemetar, dan suara mereka mulai bergetar ketika mencoba menjawab pertanyaan ringan. Bahkan teman-teman dekat mereka mulai menatap dengan ekspresi bingung dan penasaran, seolah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku menikmati setiap detik. Ini bukan tentang menyakiti fisik, tapi menghancurkan ego mereka secara psikologis. Mereka yang selama ini menebar fitnah, merendahkan, dan menakut-nakutiku kini berada di posisi defensif. Semua langkah mereka dipengaruhi oleh ketakutan yang kuciptakan dengan cermat. Aku bisa merasakan energi kemenangan yang membara di dalam diriku, perasaan yang sebelumnya tidak pernah kurasakan sejak awal pernikahan. Malam itu, aku menyiapkan pukulan psikologis tambahan untuk hari berikutnya. Aku menyusun strategi yang lebih dramatis, memperlihatkan bukti lebih lengkap, menyusun kata-kata yang akan menembus ego mereka, dan mengatur momen sehingga rasa malu mereka akan maksimal. Aku menuliskan setiap detail di diariku, merinci setiap tindakan, ekspresi, dan reaksi yang ingin kulihat. Aku sadar satu hal, ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang pembalikan total kekuasaan. Mereka yang selama ini merasa superior kini harus merasakan ketakutan, kebingungan, dan kehancuran emosional. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali permainan ini. Setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruh strategiku, dan setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin kehilangan kendali. Ketika malam tiba, aku duduk di kamar, menatap langit-langit. Napasku tenang tapi hatiku penuh energi. Api balas dendamku menyala lebih terang, membakar setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku. Aku tahu pukulan berikutnya akan lebih dahsyat, lebih dramatis, dan akan menghancurkan keangkuhan mereka secara total. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh tekad, mengetahui bahwa fase terpenting dari balas dendamku baru saja dimulai, dan kehancuran emosional keluarga mertua akan segera mencapai puncaknya. Hari itu seperti badai yang menghancurkan segalanya. Setelah pukulan psikologis berturut-turut yang kulancarkan, efeknya kini mencapai puncak. Mertua dan ipar yang selama ini tampak tak tergoyahkan kini benar-benar hancur secara emosional. Setiap langkah mereka, setiap kata, bahkan setiap hembusan napas kini dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan rasa malu yang begitu dalam. Aku menyadari, ini adalah momen di mana semua strategi dan rencana balas dendam yang kubuat selama bertahun-tahun membuahkan hasil secara maksimal. Pagi itu, aku memasuki ruang keluarga dengan ketenangan yang menipu. Dari tatapan mataku, mereka tahu bahwa hari ini akan berbeda. Ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca, bibir gemetar, dan tangan gemetar menahan sesuatu yang ingin diucapkan. Ipar-ipar saling menatap, wajah pucat, langkah mereka lambat dan penuh kehati-hatian. Bahkan Raka, yang selama ini dingin dan menutup diri,
terlihat terguncang, menunduk, menyadari bahwa rahasianya kini siap terbuka sepenuhnya. Aku memulai dengan kata-kata ringan namun penuh arti. Saya pikir sudah waktunya semua kebohongan, fitnah, dan gosip yang tersebar selama ini terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, dan semua kebenaran akan muncul, tanpa bisa ditolak atau disangkal. Reaksi mereka langsung terasa. Ibu mertua menutupi mulutnya dengan tangan, matanya memerah, dan aku bisa melihat ketakutan merayap ke seluruh tubuhnya. Ipar-ipar saling menatap, wajah pucat, bibir ternganga, tangan gemetar. Suamiku menunduk, terlihat bersalah, menyadari bahwa rahasianya tentang orientasi seksual yang selama ini disembunyikan kini akan terungkap. Langkah berikutnya, aku memperlihatkan bukti secara lebih lengkap. Chat, foto, panggilan, semuanya tertata rapi di ponsel Raka. Aku menunjukkan dengan cara yang perlahan tapi pasti, setiap bukti disertai tatapan mata yang menegaskan arti dari setiap kata, bahwa kebenaran kini berada di tanganku. Efeknya luar biasa. Ibu mertua menangis terisak, bibir bergetar, tangannya gemetar, dan aku bisa melihat rasa malu yang tak tertahankan memenuhi seluruh tubuhnya. Ipar-ipar menatapku dengan mata terbelalak, gemetar, dan tak mampu berkata sepatah kata pun. Bahkan teman-teman dekat mereka yang hadir ikut menatap dengan ekspresi terkejut dan penasaran, seolah ikut merasakan kehancuran emosional yang mereka alami. Aku membiarkan momen itu menggantung, memberi waktu bagi mereka untuk merasakan seluruh beban rasa malu, ketakutan, dan panik. Aku menikmati setiap detik, merasakan kepuasan yang mendalam karena akhirnya mereka yang selama ini menebar fitnah, merendahkan, dan menakut-nakutiku kini berada di posisi defensif, tak mampu melawan atau menyangkal. Tidak berhenti di situ, aku mulai menyebarkan efek emosional lebih luas. Aku mengungkapkan fakta bahwa tuduhan mandul yang mereka lontarkan padaku adalah kebohongan murni, sementara kebenaran tentang orientasi seksual suamiku yang selama ini disembunyikan kini menjadi terang benderang. Rasa malu mereka semakin membesar. Ibu mertua menangis terseduh, suara bergetar, wajah memerah, dan aku bisa melihat betapa harga diri yang selama ini mereka pertahankan hancur berkeping-keping. Ipar-ipar saling menatap dengan cemas, saling menyalahkan, bingung menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku tahu, pukulan psikologis ini bukan hanya sementara. Ini akan meninggalkan bekas mendalam dalam kehidupan mereka, rasa malu yang tidak akan mudah hilang, ketakutan yang terus membayang, dan kehancuran emosional yang membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka salah menilai dan menindasku. Aku bukan lagi korban, aku adalah pengendali permainan, dan setiap langkah mereka kini berada di bawah pengaruh strategiku. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Napasku tenang tapi hati penuh kepuasan. Aku merasakan api balas dendam yang membara, membakar setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku. Aku tahu, dari titik ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka yang dulunya arogan kini tak berdaya. Mereka yang menebar fitnah kini hancur secara emosional. Semua itu karena aku berani bangkit, merencanakan, dan mengeksekusi balas dendam dengan presisi tanpa ampun. Aku tersenyum sendiri, merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Api balas dendamku menyala terang, dan malam itu, aku tidur dengan hati penuh kepuasan dan tekad, mengetahui bahwa kehancuran emosional keluarga mertua kini telah mencapai puncaknya, dan mereka akan merasakan sendiri betapa sakitnya dipermainkan oleh seseorang yang selama ini mereka remehkan. Hari itu aku memutuskan untuk membawa semua rahasia keluar dari lingkup rumah dan menghadirkannya di hadapan publik. Semua gosip, fitnah, dan tuduhan yang selama ini menghancurkanku harus terungkap dengan jelas agar dunia mengetahui kebenarannya. Aku tahu, momen ini adalah puncak dari semua strategi balas dendam yang telah kutanam. Satu langkah terakhir yang akan menghancurkan harga diri keluarga mertua secara total. Pagi itu, aku menyiapkan diri dengan teliti. Setiap detail, penampilan, kata-kata, ekspresi, bahasa tubuh, disusun untuk memberikan efek maksimal. Aku ingin setiap orang yang hadir melihat siapa sebenarnya yang selama ini menjadi korban, dan siapa yang telah menebar kebohongan tanpa ampun. Suasana hatiku tenang,
Namun hatiku dipenuhi rasa puas dan energi untuk menghadapi hari yang akan menentukan segalanya. Aku tiba di sebuah acara keluarga besar, di mana kerabat dekat, teman lama, dan beberapa tetangga hadir. Dengan tenang, aku memasuki ruangan, menatap mereka satu persatu, memberi sinyal bahwa hari ini akan berbeda. Ibu mertua menatapku dengan ketakutan yang jelas, bibirnya gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ipar-ipar saling menatap, wajah pucat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak lagi bisa mengontrol situasi. Suamiku, yang selama ini dingin, menunduk, tampak gelisah, mengetahui bahwa rahasianya akan terbongkar di depan banyak orang. Aku memulai dengan kata-kata yang terdengar ringan tapi penuh makna. Saya ingin semua orang tahu kebenaran hari ini. Semua gosip, tuduhan, dan fitnah yang selama ini tersebar tentang saya, semuanya salah. Dan hari ini, kalian akan melihat sendiri kebenarannya. Reaksi mereka luar biasa. Ibu mertua menutupi mulutnya dengan tangan, gemetar, dan bibirnya terseret. Ipar-ipar menatapku dengan mata terbelalak, tangan gemetar, tidak mampu berkata apapun. Bahkan beberapa kerabat dekat tampak terkejut, mulai menyadari bahwa selama ini mereka ikut percaya pada kebohongan yang disebarkan. Aku kemudian membuka sebagian bukti secara publik, chat, foto, dan catatan panggilan yang menunjukkan kebohongan dan fitnah yang telah mereka sebarkan. Setiap bukti kulakukan dengan perlahan, memastikan semua orang di ruangan menyaksikan dan menyadari kebenarannya. Efeknya dahsyat. Ibu mertua menangis terseduh, wajah memerah, dan aku bisa melihat rasa malu dan panik yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ipar-ipar saling menatap dengan wajah pucat, tak mampu berkata sepatah kata pun, menyadari bahwa permainan kini sepenuhnya berada di tanganku. Aku menahan napas sejenak, membiarkan setiap orang menyerap efek dari pengungkapan ini. Ruangan hening, hanya terdengar desisan dan bisik-bisik yang memperkuat rasa malu mereka. Aku menikmati setiap detik. Ini bukan hanya tentang membalas dendam pribadi, ini tentang membalikan seluruh dinamika kekuasaan. Mereka yang menebar fitnah dan merendahkan kini hancur di hadapan publik, dan aku berdiri sebagai sosok yang kuat, tak tergoyahkan. Langkah selanjutnya, aku menegaskan fakta tentang suamiku, bahwa tuduhan mandul yang mereka lontarkan padaku adalah kebohongan, sementara orientasi seksual suamiku yang selama ini disembunyikan kini jelas bagi semua orang. Pukulan psikologis terakhir ini menghancurkan keangkuhan mereka secara total. Ibu mertua menangis terseduh, bibirnya gemetar, dan aku bisa melihat rasa malu yang tak tertahankan. Ipar-ipar menunduk, bingung, dan mereka menyadari bahwa harga diri yang selama ini mereka pertahankan telah hancur berkeping-keping. Aku tahu efeknya akan bertahan lama. Bukan hanya rasa malu, tetapi kehancuran emosional, sosial, dan reputasi mereka kini berada di titik terendah. Mereka yang dulunya menebar fitnah kini harus menghadapi kenyataan pahit di depan publik. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang luar biasa. Semua langkah, semua strategi, semua rencana balas dendam yang telah kurancang selama bertahun-tahun kini mencapai puncaknya. Malam itu, ketika aku menatap langit-langit kamar, napasku tenang tapi hatiku penuh energi. Aku merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Api balas dendamku menyala terang, membakar setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku. Dan malam itu, aku tidur dengan hati penuh kepuasan dan tekad, mengetahui bahwa kebenaran telah terbongkar secara sempurna, dan mereka yang menindasku kini merasakan sendiri rasa sakit, malu, dan kehancuran yang mereka ciptakan padaku. Hari itu adalah puncak dari semua rencana balas dendam yang telah kubangun dengan cermat. Setelah kebenaran terbongkar di depan publik, efeknya kini menjalar ke seluruh aspek kehidupan keluarga mertua. Harga diri mereka yang selama ini kokoh kini hancur berantakan. Setiap langkah mereka, setiap kata, bahkan tatapan mata pun dipenuhi ketakutan, kebingungan, dan rasa malu yang mendalam. Aku tahu, ini adalah momen di mana semua kerja keras strategiku benar-benar membuahkan hasil yang dramatis. Pagi itu, aku menatap rumah dari jauh sebelum masuk. Suasana terasa aneh, sepi, dan penuh ketegangan. Aku tahu mereka sadar bahwa hari ini,
Tidak ada ruang untuk menutupi kehancuran yang mulai mereka rasakan. Aku berjalan dengan tenang, setiap langkah deliberate, memberi sinyal bahwa aku berada di posisi pengendali penuh. Ibu mertua terlihat pucat. Wajahnya yang biasanya arogan kini menunduk, bibir gemetar menahan rasa malu yang tak tertahankan. Ipar-ipar saling menatap dengan wajah pucat, bingung, dan jelas tak tahu bagaimana harus bersikap. Aku memulai hari dengan tatapan mata yang tajam, menyapa mereka dengan tenang tapi syarat makna. Hari ini, saya ingin kita semua menyadari satu hal. Setiap fitnah, setiap gosip, setiap tuduhan palsu yang kalian tebarkan akan kembali kepada kalian. Dan rasanya, tentu berbeda ketika kalian berada di posisi ini. Reaksi mereka langsung terlihat. Ibu mertua menutupi wajahnya dengan tangannya gemetar, bibirnya terseret, dan aku bisa merasakan ketakutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ipar-ipar tampak kaku, menunduk, tak mampu berkata apapun. Suamiku menunduk, wajah tegang, menyadari bahwa rahasianya yang selama ini disembunyikan kini bukan lagi milik pribadinya. Semua orang tahu, dan efek sosialnya akan menghancurkan reputasinya. Langkah berikutnya adalah memperluas efek kehancuran emosional. Aku mengungkapkan fakta bahwa tuduhan mandul yang mereka lontarkan padaku adalah kebohongan murni, sementara kebenaran tentang orientasi seksual suamiku kini terang benderang. Aku menampilkan bukti yang lebih lengkap di hadapan mereka, memperlihatkan chat, foto, dan panggilan yang tidak bisa mereka bantah. Efeknya dahsyat. Ibu mertua menangis terseduh, tubuhnya gemetar, dan aku bisa melihat rasa malu yang menghancurkan harga dirinya. Ipar-ipar menatapku dengan mata terbelalak, tangan gemetar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan momen itu menggantung, memberi waktu bagi mereka untuk menyerap rasa malu, kepanikan, dan kebingungan yang kurancang. Setiap detik yang mereka rasakan adalah bagian dari balas dendamku yang sempurna. Mereka yang selama ini menindasku kini berada di posisi paling lemah, tidak mampu mengontrol apapun. Aku menikmati setiap detik, merasakan energi kemenangan yang membara di dalam diriku. Selanjutnya, aku memperluas efek sosial. Aku membiarkan kabar pengungkapan ini terdengar oleh keluarga besar dan teman dekat mereka. Reaksi sosial mulai muncul, bisik-bisik, tatapan penasaran, hingga pertanyaan yang mengarah pada rasa penasaran dan keheranan. Ibu mertua dan ipar-ipar semakin terpojok, menyadari bahwa kehancuran harga diri mereka bukan hanya di rumah, tetapi juga di mata publik yang mereka anggap penting. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit-langit. Napasku tenang tapi hatiku penuh kepuasan. Api balas dendamku menyala terang, membakar setiap fitnah, ejekan, dan penghinaan yang pernah mereka tebarkan padaku. Aku tahu, dari titik ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka yang dulunya arogan kini tak berdaya. Mereka yang menebar fitnah kini hancur secara emosional, sosial, dan reputasi. Aku tersenyum sendiri, merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh kepuasan dan tekad, mengetahui bahwa kehancuran keluarga mertua kini mencapai puncak, dan mereka akan merasakan sendiri betapa sakitnya dipermainkan oleh seseorang yang selama ini mereka remehkan. Hari itu terasa seperti klimaks dari semua strategi balas dendam yang telah kuatur dengan cermat sejak awal pernikahan. Semua rencana, semua langkah psikologis, dan semua bukti yang telah kumpulkan kini siap dieksekusi untuk memastikan keluarga mertua dan ipar merasakan kekalahan total. Aku tahu, ini adalah momen di mana setiap rasa sakit yang mereka tebarkan padaku selama bertahun-tahun akan kembali kepada mereka dengan intensitas yang luar biasa. Pagi itu, aku menyiapkan diri dengan teliti. Penampilanku sederhana tapi elegan. Setiap detail disusun untuk memancarkan wibawa, ketenangan, dan dominasi psikologis. Aku ingin setiap langkahku, setiap tatapanku, dan setiap kata yang kuucapkan menjadi pukulan bagi mereka, menghancurkan ego, harga diri, dan keangkuhan mereka. Aku tiba di rumah, dan suasana sudah terasa tegang bahkan sebelum aku melangkah masuk. Ibu mertua menatapku dengan bibir bergetar, wajah pucat, dan tangan gemetar. Ipar-ipar saling menatap, ketegangan jelas terlihat di mata mereka. Suamiku menunduk, wajahnya tegang,
sadar bahwa semua rahasianya kini berada di titik paling rawan. Aku memulai dengan nada tenang tapi syarat makna. Hari ini, semua yang selama ini tersembunyi akan terbuka. Semua kebohongan, fitnah, dan tuduhan palsu akan terlihat jelas, dan kalian akan melihat siapa yang selama ini menjadi korban dan siapa yang menebar luka. Reaksi mereka langsung terlihat. Ibu mertua menangis terseduh, bibir gemetar, tubuh gemetar seolah tidak mampu menahan rasa malu dan kepanikan. Ipar-ipar menunduk, wajah pucat, tangan gemetar, dan aku bisa merasakan kebingungan yang melumpuhkan mereka. Suamiku hanya menunduk, diam, dan jelas menyesal, menyadari bahwa rahasianya tentang orientasi seksual kini akan mempengaruhi seluruh dinamika keluarga. Langkah berikutnya, aku mengeksekusi bukti secara lebih dramatis. Aku menampilkan chat, foto, dan catatan panggilan yang membongkar kebohongan mereka, sambil menatap setiap orang dengan tatapan penuh arti, bahwa semua yang mereka sembunyikan kini tidak lagi bisa disembunyikan. Efeknya luar biasa. Ibu mertua menangis terseduh, wajahnya memerah, dan aku bisa melihat kehancuran harga diri yang menyesakan. Ipar-ipar menatapku dengan mata terbelalak, tubuh gemetar, dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan momen itu menggantung, memberi mereka waktu untuk merasakan seluruh beban rasa malu, panik, dan kebingungan. Ini adalah pukulan psikologis terakhir yang kulancarkan, menghancurkan ego mereka, membuat mereka merasakan rasa sakit yang selama ini mereka sebarkan padaku. Selanjutnya, aku memperluas efek sosial dengan sengaja menyebarkan kabar pengungkapan ini kepada kerabat dekat dan teman lama. Reaksi publik menambah tekanan, bisik-bisik, tatapan heran, hingga pertanyaan-pertanyaan yang memperkuat rasa malu mereka. Semua ini kulakukan dengan tenang, penuh kontrol, dan efek psikologis yang maksimal. Malam itu, aku meninjau seluruh perjalanan balas dendamku. Dari tuduhan mandul, perlakuan dingin suamiku, fitnah mertua, hingga pengungkapan orientasi seksual suamiku, semuanya telah dikembalikan dengan presisi. Mereka yang dulunya arogan kini hancur, tak berdaya, dan dipermalukan secara psikologis dan sosial. Aku tersenyum sendiri, merasakan kepuasan luar biasa. Api balas dendamku menyala terang, membakar setiap luka, ejekan, dan penghinaan yang mereka tebarkan padaku. Aku menyadari, dari titik ini, hidupku mulai kembali penuh kemenangan. Mereka yang menindasku kini merasakan sendiri rasa sakit, malu, dan kehancuran yang mereka ciptakan padaku. Aku bukan lagi korban, aku adalah pengendali permainan. Dan malam itu aku tidur dengan hati penuh kepuasan, mengetahui bahwa balas dendamku telah mencapai klimaksnya dan hidupku kini berada di jalur yang baru, kuat, bebas, dan penuh kemenangan. Hari itu terasa seperti matahari terbit setelah malam panjang yang penuh penderitaan dan perjuangan. Semua rencana, strategi balas dendam, dan setiap langkah yang kuambil selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Keluarga mertua dan ipar telah merasakan kehancuran total, secara psikologis, sosial, dan emosional. Namun yang paling penting, aku kini merasakan kebebasan yang tak ternilai. Aku bukan lagi korban fitnah, ejekan, atau penindasan. Aku adalah pemenang dalam setiap aspek hidupku, dan dunia kini menyaksikan transformasiku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Napasku tenang, meskipun pikiranku penuh perasaan campur aduk. Lega, puas, bangga, dan bahagia. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang kini dipenuhi kekuatan dan ketenangan. Setiap garis di wajahku adalah simbol perjuangan. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap rasa sakit kini telah menjadi bukti kekuatanku. Aku merasakan energi baru mengalir melalui diriku, memberi keyakinan bahwa hidupku kini sepenuhnya berada di jalanku sendiri. Langkah pertama hari itu adalah menghadapi keluarga mertua untuk terakhir kalinya. Aku tidak datang untuk berdebat atau memperpanjang konflik. Aku datang untuk menegaskan batas dan menunjukkan bahwa aku kini berdiri di posisi yang tak tergoyahkan. Aku menatap ibu mertua, bibirnya gemetar, wajah pucat, dan matanya berkaca-kaca. Tidak ada kata-kata yang kuucapkan saat itu, cukup tatapan mataku yang menyampaikan pesan. Aku telah menang,
dan mereka kini sepenuhnya tak berdaya. Ipar-ipar menatapku dengan ketakutan, bingung, dan wajah pucat. Mereka masih menyadari kehancuran sosial dan emosional yang mereka alami setelah pengungkapan publik beberapa hari lalu. Suamiku menunduk, wajah tegang, mengetahui bahwa rahasianya kini sepenuhnya terbuka, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Semua kebohongan dan fitnah yang selama ini ia sembunyikan kini berada di hadapanku, dan aku berdiri dengan kepala tegak, tanpa amarah berlebihan, hanya dengan ketenangan dan kewibawaan. Langkah berikutnya adalah merayakan kebebasan pribadiku. Aku duduk sendiri di ruanganku, membiarkan perasaan lega dan kemenangan mengalir perlahan. Aku menutup mata, mengingat semua momen pahit, tuduhan mandul, perlakuan dingin suamiku, fitnah yang dilemparkan mertua, hingga hinaan yang aku terima dari ipar. Semua itu kini telah berubah menjadi pelajaran, menjadi kekuatan, dan menjadi simbol kemenangan. Aku tersenyum, merasakan energi yang belum pernah kurasakan sebelumnya, perasaan bahwa aku benar-benar bebas dan kuat. Kemudian aku menulis di diariku, mencatat setiap detail, bagaimana setiap strategi balas dendam berhasil, bagaimana setiap reaksi mereka, dan bagaimana efek publik membuat mereka semakin hancur. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari titik awal ketika aku merasa tak berdaya, hingga saat ini, ketika aku berdiri sebagai pemenang yang tak terbantahkan. Aku menyadari satu hal penting, kemenangan bukan hanya tentang menghancurkan mereka, tetapi tentang merebut kembali hidupku, harga diriku, dan kebahagiaanku sendiri. Malamnya, aku memutuskan untuk melakukan ritual simbolis, menyalakan lilin dan menuliskan setiap luka, rasa sakit, dan ketidakadilan yang pernah mereka lakukan padaku. Lilin itu kugunakan sebagai tanda akhir dari masa lalu, menandai kebebasanku dari bayang-bayang mereka. Setiap goresan pena dan setiap nyala lilin adalah simbol kekuatanku. Aku membiarkan api itu membakar simbol penderitaan, dan aku merasakan kedamaian yang luar biasa memenuhi diriku. Saat aku menutup buku diariku, aku menatap jendela dan melihat langit malam yang gelap tapi penuh bintang. Aku tersenyum sendiri, merasakan energi kemenangan yang murni. Api balas dendamku yang dulu membara kini telah meredup, digantikan oleh cahaya kemenangan, kebebasan, dan harapan untuk masa depan. Aku tahu, mulai hari ini, hidupku sepenuhnya milikku. Aku bebas dari fitnah, bebas dari ejekan, bebas dari masa lalu, dan siap menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, ketenangan, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Aku berjalan ke kamar tidur, duduk sejenak, dan membiarkan diriku merasakan semua kemenangan ini sepenuhnya. Aku tidak hanya berhasil membalikkan keadaan, tetapi juga belajar untuk berdiri lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Semua rencana, strategi, dan pengorbanan yang kulakukan selama ini membuahkan hasil. Mereka yang menindasku kini merasakan rasa sakit dan malu, sementara aku menikmati kebebasan dan kemenangan yang selama ini aku impikan. Malam itu, aku tidur dengan hati penuh kepuasan, mengetahui bahwa semua konflik telah terselesaikan, semua luka telah terbalas, dan aku kini hidup sebagai versi terbaik dari diriku sendiri. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemenang, pengendali hidupku, dan simbol kekuatan bagi siapapun yang pernah direndahkan atau difitnah. Kebebasan ini adalah hadiah terbesarku, dan kemenangan ini adalah bukti bahwa keberanian, keteguhan, dan kecerdikan dapat mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tamat.